Fikri Andi Akbar. Yang terhormat Ketua Yayasan Ustaz Dr. Wahdi Sihombing MPD. Yang terhormat Penjamin Mutu Ustaz Engran Ispandi MPD SPD. Yang terhormat Ketua FADT Medan Baru Ustaz Makmur Hamdani Pulungan MPD. Yang terhormat Kepala Madrasah Umi Mas Linda Hasibuan SKM. Yang terhormat Kepala Unit As-Sakinah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله
aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang tertipu. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Pada hari yang penuh makna ini, izinkan saya selaku Kepala Madrasah menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan yang mendalam atas terselenggaranya acara perpisahan kita ini. Serta saya ucapkan kepada Ketua Yayasan atas dukungan dan kehadiran serta para tamu undangan yang berkenan hadir pada hari ini. Acara ini bukan semata seremoni perpisahan, melainkan merupakan momentum untuk mengenal, menghargai, dan merenungkan perjalanan pendidikan anak-anak kita selama menempuh pendidikan di MDTA As-Sakinah yang kita cintai ini. Anak-anak yang kami cintai, kalian adalah generasi penerus umat ini. Kalau kalian bukan hanya anak-anak biasa yang tamat dari sebuah lembaga pendidikan, melainkan kalian adalah calon generasi Qur'ani yang telah dibekali dengan ilmu-ilmu diniyah, pemahaman-pemahaman dasar tentang Al-Quran, akhlak Islami, serta nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Sebagaimana yang tercantum di visi MDTA, membentuk insan MDTA As-Sakinah yang Qur'ani, terdepan dalam moral dan berakhlak mulia. Kami yakin proses pembelajaran yang kalian jalani, baik melalui hafalan surah-surah pendek, kelas mujawad, pelajaran fikih, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, hingga praktek harian. Semua itu akan menjadi bekal yang sangat berharga untuk menempuh ke jenjang pendidikan yang selanjutnya. Namun, anak-anakku, ingatlah selalu bahwa menjadi generasi Qur'ani bukanlah sekadar kita bisa membaca Al-Quran ataupun menghafal Al-Quran, melainkan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sumber nilai dan cermin perilaku sopan dan santun. Semoga nilai-nilai yang telah ditanamkan di MDTA As-Sakinah ini tetap kalian jaga dan amalkan dimanapun kalian berada. Akhir kata, saya mewakili seluruh jajaran MDTA memohon maaf apabila selama proses pembelajaran terdapat kekurangan baik dalam layanan maupun dalam tutur kata dan perbuatan. Doakan kami agar terus dapat memperbaiki diri dan terus berkomitmen mencetak generasi Qur'ani yang membanggakan umat dan bangsa. Semoga Allah senantiasa memberkahi langkah kita, memberi kemudahan dalam setiap
kita harus berbahagia melihat anak-anak kita yang akan menyelesaikan pendidikan di MDTA As-Sakinah ini. Kita melihat mereka ini sudah bisa tampil di hadapan kita, baik itu sebagai MC, sebagai pembaca Al-Quran, sebagai syarih tilawah. Nanti juga mereka akan membaca Al-Quran pertama, dan juga mereka nanti akan menampilkan yang lain seperti puisi. Ini menunjukkan bahwasanya anak-anak kita ini telah dibekali di MDTA As-Sakinah, baik itu dibekali dengan ilmu agama maupun juga keterampilan. Anak-anak kita di MDTA As-Sakinah ini telah mendapatkan modal untuk melangkah lebih jauh ke depan, karena tanpa modal agama kita tidak tahu nanti pijakan anak-anak kita itu depan apa. Terombang-ambing seperti awan. Awan itu berada di antara langit dan bumi, tidak ada pijakan menurut arah langit, ke kiri, ke kanan, ke samping, tidak ada pegangan. Jadi dengan belajar agama ini, alhamdulillah anak-anak kita telah punya pegangan agama. Kami berharap setelah nanti anak-anak kita ini selesai dari MDTA As-Sakinah ini, mereka ini akan melanjutkan pendidikan ke pendidikan berikutnya. Jangan putus. Hari ini kita banyak melihat anak-anak yang putus sekolah. Banyak sekarang fenomena anak-anak remaja kerjaannya nggak benar. Apa kerjanya? Rokok. Rokok itu jalan menuju ke narkoba. Coba nanti sedikit lama-lama terjerumus. Karena kalau sudah terjerumus ke narkoba itu nanti ada kecanduan. Berhentinya susah, tapi bisa nanti semakin hari semakin parah. Apalagi masalahnya hari ini tawuran. Apalagi yang lebih ekstrim, anak SMP dikasih sepeda motor lalu menjadi geng motor. Itu ngeri. Jangan sampai nanti anak kita seperti itu. Di mana didapatkan ilmunya itu, Ustaz? Saya yakin itu tidak pernah diajarkan di sekolah. 100% tidak pernah geng motor itu diajarkan di sekolah. Dan saya yakin 100% di rumah juga tidak pernah diajarkan seperti itu. Tak ada satupun anaknya yang senang menjadi anak yang jahat. Pasti anak orang tuanya kepingin anaknya anak yang berbakti, yang soleh, yang cerdas, yang bisa membanggakan orang tua. Jadi di mana dapatnya itu? Mereka mendapatkan itu antara sekolah dan rumah. Antara sekolah dan rumah ada jarak di situ. Semakin jauh rumahnya dari sekolah, semakin gawat. Yang dekat pun kadang juga bermasalah. Karena antara rumah dan sekolah itu siapa yang mengawasi? Gak ada yang mengawasi itu. Orang kalau di jalan fokus ke tujuannya masing-masing, gak ada yang mengurusi orang bagaimana. Apalagi sekarang ini menegur orang itu sok paten lah dibilang. Kalau dulu masih ada itu mengingat-ingatkan, sekarang yang mengingatkan itu pula yang salah karena terlalu mencampuri urusan orang lain. Nah, solusi terbaik hari ini adalah supaya antara rumah dan sekolah itu tidak punya jarak, anak-anak itu diasramakan atau masukkan ke dalam pondok pesantren.
Kalaupun tidak bisa, tidak cukup biaya, tolonglah. Karena ini adalah tanggung jawab kita, maka awasilah mereka. Semakin perhatian kita, semakin kita tingkatkan pengawasan, mudah-mudahan jalan anak kita, arah anak kita ke depan semakin jelas. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya mengajak kepada kita semua untuk membacakan doa kepada para donatur, pada pendiri yang telah berkontribusi besar kepada Yayasan As-Sakinah ini, baik itu berupa zakat, wakaf, infak dan sedekah yang kita rasakan hingga saat ini, sehingga Sakinah ini dapat berdiri tegak menatap masa depan yang lebih gemilang. Maka saya mengajak kita sama-sama membaca doa untuk para kita sepaling Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Menahun waktu kita berlalu, belajar bersama menuntut ilmu. Kini aku harus lanjutkan sekolahku, menuntut ilmu tak jemu-jemu. Beranian terasa dalam hati, di hati, sementara waktu tak terlewati. Oh, demi asa yang cerah, masa depanku nanti, biarlah ku tinggal kenangan ini. Selamat tinggal guru dan kawanku, walau berpisah tak terlupakan. Semoga nanti bertemu kembali, salah-salah mohon diampuni. Bapak Ibu, perkenankan saya atas nama pribadi dan juga mewakili para orang tua wali santri menyampaikan rasa terima kasih kami yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak, pimpinan, pengelola, serta para ustadz dan ustazah yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, ilmunya dalam membimbing, mendidik anak-anak kami hingga mereka sampai pada titik ini. Titik awal untuk melangkah ke jenjang berikutnya dalam kehidupan dan pendidikan mereka. Kami menyadari Bapak Ibu, Ustadz Ustazah, bahwa selama proses pembelajaran tentu tidak semua berjalan mulus ya. Anak-anak kami dalam proses tumbuh dan belajar mungkin sering menunjukkan sikap atau perilaku yang kurang berkenan. Maka dari itu, izinkan kami dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya pada Ustadz dan Ustazah atas segala keriuhannya, atas segala kerepotannya yang mungkin telah terjadi, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Dan mungkin kami pada orang tua, para orang tua ya, ibu-ibu yang agak sedikit rewel gitu ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya
Ustazah, mungkin ini adalah salah satu proses kita dalam mendidik anak-anak, karena memang orang tua dan ustazah itu adalah mitra sebenarnya, ya. Dan kepada anak-anak kami, para santri yang hari ini melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kami ucapkan selamat. Hari ini bukanlah akhir, ya, bukan akhir, tapi sebuah awal dari perjalanan yang lebih besar. Teruslah belajar, teruslah bertumbuh, dan bawalah nilai-nilai yang telah ditanamkan di madrasah ini kemanapun kalian pergi. Jadilah insan yang berilmu, beradab, dan membawa manfaat bagi umat. Hari ini bukan hanya perpisahan, ya, melainkan juga momentum refleksi. Kami berharap segala ilmu, nilai, dan adab yang telah ditanamkan selama ini di madrasah akan menjadi bekal berharga bagi anak-anak dalam melanjutkan perjalanan mereka. Kepada para santri, belum fokus. Kepada para santri, anak-anak ibu, titip pesan, ya, jangan berhenti belajar. Jadilah pribadi yang berakhlak, yang menjaga nama baik guru dan madrasah, dan dapat bermanfaat bagi lingkungan dan umat. Anak-anak santri ini adalah membawa nama baik As-Sakinah. Tolong sampai kapanpun, dimanapun, jaga itu, ya, karena kalian mendapatkan ilmu yang luar biasa di MDTA ini. Untuk madrasah yang telah menjadi tempat tumbuh anak-anak kami panjatkan doa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi setiap langkahnya. Semoga ke depan madrasah ini semakin maju, semakin dipercaya masyarakat, dan mampu mencetak generasi Qur'ani yang unggul, berdaya saing, namun tetap rendah hati. Dan saya berharap Bapak Ketua Yayasan bisa mengepakkan sayap bukan hanya di wilayah Padang Bulan, Pak, mungkin bisa ke seluruh wilayah kita membawa nama As-Sakinah. Karena jujur ini adalah sudah jarang lagi saya temuin MDTA, sudah hampir punah kalau saya tidak salah. Sepengetahuan saya sudah hampir, ya. Tapi ini adalah pelopor. Mudah-mudahan As-Sakinah ada di Medan Amplas, ada di Medan Perjuangan, di mana-mana. Saya berharap bisa menjadi memfasilitasi anak-anak untuk belajar agama. Akhir kata, kami mohon doa restu agar anak-anak kami dapat melanjutkan pendidikan dengan semangat dan tekad yang kuat, dan semoga silaturahmi kita tetap terjaga meski anak-anak kami telah menapaki fase berikutnya. Kami aturkan terima kasih sekali lagi, Pak, atas semua bimbingan, pengorbanan, dan perhatian dan seluruh pihak. Sekaligus permohonan maaf kami. Semoga segala kebaikan dibalas dengan ganjaran yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai guruku, dunia ini laksana malam. Aku berjalan dalam gelap gulita, meraba-raba tanpa pelita. Langkahku kerap tertahan, tujuanku tanpa tahu arah. Namun kau hadir, laksana bernama, menyingkap pekat, menyibak tirai malam. Kau terangi jalanku, juga hati dan pikiranku. Terima kasih guruku atas cahaya yang kau berikan. Tanpamu tentu semesta pun buta. Guru, karena cahayamu mataku terbuka, tampak jelas jalan yang kulalui. Ternyata tak semulus dugaanku. Ada duri dan kerikil tajam jalan menanjak. Kadangkala curang pun berliku, jurang kiri dan kanan. Guru, tapakku terluka, berdarah, pijakanku goyah, aku kehilangan keseimbangan. Namun engkau segera mendekapku dengan kehangatan, membimbingku dengan kelembutan, teduh kasihmu menyemangatiku. Guruku,
Sungguh besar jasamu, mengajarkanku dari ketidaktahuan menjadi berilmu pengetahuan. Guruku, sungguh luas lautan kasihmu. Kau didik aku dengan kesungguhan, kau pandu aku dengan keteguhan. Guruku, sungguh suci hatimu. Seluruh waktumu kau curahkan demi cemerlang masa depanku. Bakat dan kemampuanmu kau tuangkan hadapku. Guruku, sungguh pun kau marahmu putih, semata-mata demi kebaikanku. Maafkan aku yang acap kali alfa pada nasihatmu. Maafkan aku yang kerap menyakiti hatimu, merutukimu dalam hati. Maafkan aku pahlawanku. Guru, jasamu tak terbalas olehku, hanya untayan doa yang kupersembahkan. Semoga Allah senantiasa melimpahimu keberkahan, bahagia menyertai langkahmu, senyuman selalu menghiasi wajahmu. Berjalan-jalan ke Kabupaten Langkat, banyak rumah berapat-rapat. Kalau kita umat Nabi Muhammad, jawab salam Ustaz dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah, tahu saya selaku Ketua Forum Madrasah Diniyah Takmiliyah Kecamatan Medan Baru dan pengurus Kota Medan mengucapkan selamat dan sukses bagi anak-anak kami santri-santriwan yang ditamatkan pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang didapat di MDTA As-Sakinah menjadi ilmu yang bermanfaat dan kalian menjadi generasi-generasi yang soleh dan soleha di kemudian hari. Generasi yang membanggakan kedua orang tua dan khususnya membanggakan MDTA As-Sakinah. Kemudian kami dari Forum Madrasah Diniyah Takmiliyah juga mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh ustaz-ustazah panitia yang mensukseskan acara ini. Kenapa kami mengucapkan terima kasih? Karena Bapak Ibu orang tua, perlu saya sampaikan bahwa banyak MDTA pada tahun ini tak bisa membuat acara pelepasan MDTA. Kenapa? Karena banyak MDTA yang tutup, tak ada lagi muridnya. Karena memang itu penyakitnya. Kelas 1 ada mendaftar, kemudian kelas 2 kurang 1, kelas 3 kurang 1, sehingga pas kelas 4 gak ada lagi santrinya. Akhirnya tak ada yang diwisudahkan. Ada beberapa MDTA yang menghubungi saya, Ustaz, kami izin tahun ini tak ada pelepasan santri. Kenapa Bu? Karena tak ada muridnya Ustaz, katanya. Berarti itu menunjukkan kepada kita bahwa sekarang madrasah kurang diminati orang tua, kurang peduli. Padahal madrasah itu adalah sebagai tempat menuntut ilmu-ilmu agama. Sekarang orang tua lebih suka ilmu umum. Padahal setiap orang tua kalau ditanya anaknya mau jadi apa, pasti jawabannya mau jadi anak yang soleh. Kalau nanti saya mati dipanggil Allah, dia bisa mendoakan saya. Itu kan bukan? Cuma itu yang diharapkan oleh orang tua. Tapi pada kenyataannya kadang bertolak belakang. Orang tua kurang minat memasukkan anaknya ke madrasah, lebih suka ke yang umum. Maaf kalau mungkin les-les yang umum bayar mahal-mahal pun sanggup dia. Betul kan Bu? Tapi pas masuk sekolah agama, apalagi dari sini sudah beasiswa, masih malas orang tua. Kalau disuruh hanya untuk mengantar aja malah. Itulah sekarang permasalahannya yang kita hadapi di Forum Madrasah Diniyah Takmiliyah ini. Keluhan-keluhan daripada kepala-kepala sekolah, itulah dia. Jadi Bapak Ibu, jikalau kita punya anak ataupun baik anak tetangga, anak kerabat kita ajaklah untuk mendaftar ke madrasah-madrasah, khususnya ke MDTA. Karena mungkin kalau hanya di sekolah SD saja, dia belum cukup ilmu agamanya.
Disinilah ditempah lagi, dimantapkan lagi. Itulah dia gunanya MDTA ini. Kita ajak punya tetangga, ajak bu, suruh masuk ke As-Sakinah. Insya Allah tamat dari As-Sakinah ini, insya Allah nanti sudah bagus bacaan Qurannya, sudah paham fardu kifayah dan ilmu-ilmu agama yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak kita yang diwisuda pada hari ini, yang ditematkan pada hari ini, nantinya menjadi generasi bangsa, generasi agama, yang nantinya menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang telah mengandungku selama 9 bulan, ibu yang memperjuangkan hidup dan matinya hingga ku dapat hadir di dunia ini. Ibu juga yang telah merawatku dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Ayah yang telah
tua kalian, ayah dan bunda. Mereka adalah sosok yang luar biasa. Mereka sosok yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi perjuangan mereka yang keluar, kucuran keringat mereka yang keluar. Perginya ayah kita dari rumahnya untuk mencari nafkah untuk makan kita, untuk pendidikan kita. Kadang dia kehujanan, kadang dia kepanasan, kadang dia pergi dari pagi pulang pagi, bahkan siang, malam, bahkan mereka rela tak pulang demi sesuatu untuk kalian. Hanya semua itu didapat dan dilakukannya untuk kita. Lalu bagaimana dengan bunda yang telah 9 bulan mengandung kalian? Ia tak pernah dihiraukannya rasa sakit yang mendera, apalagi ketika engkau dilahirkan. Ia rela kehilangan nyawa demi kau lahir di muka bumi ini. Ia rela kehilangan apa yang ada di depan matanya demi kau lahir menatap tinggi bumi ini. Maka yang pantas bagi kita sebagai seorang anak apa? Marilah sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pada hari ini, Ya Allah, kami menjadi saksi atas pengorbanan orang tua kami kepada kami, Ya Allah. Wahai Allah, ampunilah segala kezaliman kami kepada kedua orang tua kami. Kami mohon doakan kami menjadi anak yang soleh dan solehah. Jadikanlah kami Allah anak yang berbakti yang menjadi kebahagiaan mereka baik di dunia maupun di akhirat. Bagaimanapun keadaan orang tua kita, ampunilah mereka ya Allah, karena mereka adalah darah daging mereka ada pada kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, semua anak adalah istimewa. Apapun yang mereka peroleh nanti di sini, itu adalah hasil daripada jerih payah mereka. Semoga kita semua sebagai orang tua akan selalu merasa bangga terhadap pencapaian mereka. Tidak banyak bekal yang bisa kami berikan, namun kami sungguh berharap semoga apa yang telah kami ajarkan kepada mereka selama 4 tahun akan menjadi bekal yang bermanfaat untuk mereka, untuk kedua orang tua mereka, memiliki moral yang baik, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbakti kepada kedua orang tuanya, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Dan pada hari ini, tepat hari Ahad 15 Juni 2025, kami MDTA As-Sakinah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kami serahkan kembali putra dan putri Bapak Ibu yang insya Allah dalam keadaan baik dan bahagia. Kami bermohon apapun bekal yang dibawa putra dan putri kami dapat diterima dengan baik. Kami berterima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu selama ini dan kami mohon atas segala kekurangan kami. Jikalau ada sumur di ladang, bolehlah kita melempang mandi. Jikalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.